Septi menambahkan dokter spesialis kulit yang merawatnya kemudian menjelaskan bahwa apa yang dialami Septi saat ini adalah karena tubuh Septi tidak kuat menerima merkuri yang selama bertahun-tahun setiap hari masuk ke dalam tubuhnya melalui kosmetik yang dia oleskan ke kulit. Karena hal tersebut, tentu Septi memerlukan waktu dan biaya untuk mendapatkan kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini ada dua berita teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai cerita ex-PMI Hong Kong. Saat ini dia udah ada di Indonesia. Dia divonis dokter mengalami gangguan ginjal dan alergi kulit angkut. Diduga penyebabnya karena kandungan merkuri yang ada di kosmetik pemberian majikannya yang ia gunakan selama 6 tahun saat berada di Hong Kong. Berita yang kedua, wanita Tulungagung tipu puluhan calon pekerja migran Indonesia hingga miliaran rupiah dengan dalih bekerja ke Polandia. Kita langsung ke berita yang pertama. Berita ini dilansir dari apakabaronline.com. Seorang PMI Hong Kong atas nama Septi asal Gendingan Ngawi. Sejak PMI Hong Kong ini pulang ke tanah air pada bulan Juni 2020 silam, alergi kulit yang ia derita hingga kini belum bisa teratasi. Bahkan alergi yang ia derita oleh dokter yang mengobati disebut alergi akut hingga mengakibatkan sekujur tubuh kulitnya terkelupas dan meninggalkan bekas menghitam seperti terbakar. Kepada apakabaronline.com, perempuan 28 tahun ini mengaku sangat menderita tinggal di rumahnya. Bagaimana tidak, kondisi tubuhnya yang demikian akan terasa nyaman dan tidak merasakan gejala alergi jika dia tinggal di tempat yang udaranya sejuk, bebas debu, sebagaimana halnya saat dia tinggal di rumah majikannya di Hong Kong yang ada AC-nya dan lingkungan yang serba bersih. Sedangkan lingkungan tempat tinggalnya yang berada di pinggiran hutan jati Ngawi bersuhu udara kering panas saat kemarau dan berdebu serta kualitas air yang jauh berbeda dengan saat dirinya yang berada di Hong Kong. Padahal saya lahir dan besar di sini. Sebelum ke Hong Kong dulu saya biasa-biasa saja di sini. Tutur Septi saat berbincang dengan apakabaronline.com pada hari Rabu 8 September 2021. Setahun sebelum Septi pulang, sejatinya di Hong Kong dirinya sudah mulai merasakan keluhan tersebut. Pas setahun terakhir di majikan, saya sudah mulai merasakan setiap kali keluar rumah majikan, kena hawa panas pas musim panas, seluruh tubuhnya rasanya gatal. Tapi pas langsung masuk ke gedung yang ada AC-nya, keringat tidak ada, rasa gatal tersebut hilang. Demikian pula saat musim dingin, Septi merasakan kulitnya sangat kering, bahkan tampak pecah-pecah di beberapa bagian. Waktu itu majikan saya ngasih krim dari mainland, suruh saya pakai, dan kulit kering tidak lagi, terus normal kembali, tutur Septi. Selama 6 tahun bekerja di Hong Kong, Septi mengaku belum pernah berganti majikan. Kebetulan majikannya itu baik-baik semua. Di majikan tempatnya bekerja, seluruh kebutuhan kosmetik Septi, mulai dari peralatan mandi, bedak, krim, pelembab, pembalut, bahkan hingga parfum dan pakaian, majikannya selalu memberi di luar gaji. Dan Septi mengatakan semua produk yang diberikan oleh majikannya itu produk dari mainland yang dia sendiri tidak bisa membaca apa namanya. Setelah sampai di Indonesia di awal pandemi terjadi, alergi yang dialami Septi sempat terhambat proses pengobatannya karena situasi layanan medis sempat mengalami gangguan, dan selain itu jarak dari rumahnya menuju pusat kota Ngawi tidaklah dekat. Waktu itu berobatnya tidak teratur, tapi dokter di rumah sakit Ngawi bilang kalau saya kena alergi, mungkin alergi kosmetik,
Dikasih obat, dikasih nasihat, alergi reda, tapi begitu obat habis kumat lagi, kata Septi. Tak puas berobat di Ngawi atas saran beberapa pihak, akhirnya Septi mencari pengobatan di sebuah rumah sakit besar di kota Solo di bawah penanganan dokter spesialis kulit dan dalam. Saat di Solo inilah terungkap semuanya. Dokter spesialis kulit yang menangani saya merujuk saya untuk periksa ke dokter dalam. Hasil pemeriksaan dokter dalam ternyata saya punya gangguan internis. Katanya ginjal saya mengalami gangguan fungsi akibat merkuri. Lanjut Septi. Septi menambahkan dokter spesialis kulit yang merawatnya kemudian menjelaskan bahwa apa yang dialami Septi saat ini adalah karena tubuh Septi tidak kuat menerima merkuri yang selama bertahun-tahun setiap hari masuk ke dalam tubuhnya melalui kosmetik yang ia oleskan ke kulit. Jadi kesimpulannya, dokter menduga kosmetik pemberian majikan yang saya gunakan selama 6 tahun itulah penyebabnya. Karena kandungan merkuri di kosmetik tersebut, sekarang saya mengalami dampak jangka panjang, gangguan ginjal dan alergi kulit angkut, tutur Septi. Akibat dari kondisi tersebut, niat Septi yang pulang hanya untuk cuti akhirnya sampai sekarang belum bisa kembali lagi ke Hong Kong karena kondisi kesehatan dan juga situasi pandemi. Melalui apakabaronline.com, Septi berpesan kepada seluruh pembaca khususnya para PMI Hong Kong agar berhati-hati menggunakan produk kosmetik. Ya, udah sering kejadian hal seperti ini ya teman-teman, karena salah menggunakan produk perawatan ataupun kosmetik. Akibatnya tidak hanya merusak kulit tapi juga merusak organ dalam tubuh kita, terutama ginjal, karena saat tubuh itu kemasukan zat kimia seperti merkuri, maka kerja ginjal itu akan semakin berat, akibatnya ginjal bisa mengalami kerusakan. Makanya teman-teman harus ekstra hati-hati, harus benar-benar teliti dalam membeli produk kosmetik, karena sekarang ini udah banyak banget ya kosmetik yang beredar bebas, entah itu ber-BPOM ataupun kosmetik abal-abal. Buat Mbak Septi semoga segera sembuh ya dan kulitnya normal kembali, sehat kembali. Amin amin ya robbal alamin. Next, berita dari Tulungagung. Ini ada seorang wanita yang menipu puluhan calon pekerja migran dengan dalih bekerja ke Polandia. Saat ini udah ditangkap polisi Tulungagung guys, dan wanita ini diduga membuka bisnis PPTKIS secara ilegal. Total kerugian korban bisa mencapai miliaran rupiah. Kanit Pitsus Satreskrim Polres Tulungagung, Ibtu Didi Rianto mengatakan bahwa tersangka ini atas nama MR 38 tahun, pemilik perusahaan di bidang tenaga kerja di Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung. Jadi intinya tersangka MR ini memiliki PT yang seolah-olah memiliki kewenangan untuk merekrut calon pekerja migran Indonesia. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata dia tidak punya kewenangan, kata Didi pada hari Selasa 7 September 2021. Didi juga menjelaskan bahwa MR memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang kursus bahasa asing, namun unit bisnis itu disalahgunakan oleh tersangka menjadi perusahaan perekrut dan penyalur pekerja migran dengan tujuan Polandia. Hingga saat ini tercatat ada puluhan calon pekerja migran yang telah melapor ke polisi. Mereka sudah membayar dan menyetorkan uang ke pelaku namun tidak kunjung berangkat. Para korban yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dalam perkara itu total kerugian puluhan korban lebih dari 1 miliar. Satu orang itu ada yang setor uang ke perusahaan pelaku antara 25 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, sehingga kerugiannya cukup banyak, miliaran. Saat ini sedang kami audit, jelasnya. Pembayaran itu dilakukan dengan alasan untuk keperluan administrasi pembekalan ke Polandia. Didi menambahkan tersangka melakukan perekrutan calon PMI secara tatap muka maupun melalui media sosial.
Dari sumber lain menjelaskan atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan setelah sebelumnya dilakukan gelar perkara kasus, dan pelaku oleh penyidik dianggap sudah cukup bukti melakukan tindak pidana sesuai yang dimaksud dalam pasal 81 JO pasal 69 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda maksimal 15 miliar serta pasal 378 KUHP. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.